Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing maupun di manapun berada, yang menitipkan abu maupun foto jenazah di tempat penitipan abu jenazah balik kenangan kebahagiaan Mahwihara Mojopahit. Sebentar lagi kita akan memasuki atau menyongsong datangnya tahun baru perhitungan Imlek 2576. Sudah menjadi kebiasaan di tempat ini di tahun-tahun kemarin juga atas nama pengurus mengirim doa untuk leluhur yang telah tiada. Perlu diketahui oleh kita semua, mengirim doa atau pelimpahan jasa atau memberikan saji-sajian makanan untuk leluhur yang telah tiada, itu juga pernah ditulis, telah dijelaskan dalam tradisi-tradisi dari beberapa suku bangsa yang ada di dunia ini. Waktu yang kita perlukan ketika orang tua kita masih hidup tidaklah mencukupi untuk membalas kebaikan dan pengorbanan dari orang tua yang telah tiada. Orang tua kita, leluhur kita mungkin umur 75, ada yang 80, 90, ada yang 100, namun sudah langka, sudah jarang. Sehingga waktu untuk menyatakan bakti ketika arwah-arwah itu masih hidup sangatlah kurang. Namun Buddha mengajarkan bahwa mengirim berbalas budi kepada orang yang berjasa bukan saja bisa dilakukan ketika orang tua atau leluhur kita masih di tengah-tengah keluarga atau masih hidup, bisa dilakukan setelah orang-orang yang kita cintai, anggota keluarga kita telah tiada atau meninggal, yaitu dengan istilah pelimpahan jasa. Di dalam Sigala Sutta disebutkan kewajiban seorang anak, salah satunya adalah mengirim persembahyangan atau melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur yang telah tiada. Seperti kita ketahui dalam teori ajaran Sang Buddha, bahwa seseorang meninggal itu tidak langsung mengalami keberuntungan terlahir di alam bahagia, namun karena karma-karma yang diperbuat semasa hidupnya menyebabkan seseorang tidak langsung berada di alam kebahagiaan. Ada yang terlahir di alam-alam penderitaan sebagai konsekuensi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan. Ada beberapa leluhur keluarga yang terlahir di salah satu alam yang sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan yang hidup. Namanya alam Paradatu Pajiwika Peta. Di alam inilah keluarga-keluarga yang telah meninggal menunggu dan menanti setiap saat pelimpahan jasa dari leluhur yang masih hidup. Ada sebuah cerita yang telah ditulis dalam kitab suci di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Bimbisara. Ketika Raja Bimbisara menjamu makanan kepada para tamu, kepada biku, pada malam harinya ada suara-suara yang aneh. Kemudian raja pun sempat ketakutan dan minta petunjuk kepada Sang Buddha. Sang Buddha dengan kewaskitaannya, dengan penglihatannya, bisa melihat makhluk-makhluk yang mengganggu. Suara di istana tadi adalah leluhur-leluhur keluarga Raja Bimbisara yang menunggu penantian dari pelimpahan jasa dari kebajikan yang diperbuat oleh Raja Bimbisara. Maka atas saran Sang Buddha, Raja Bimbisara pun melakukan kebajikan, membuat perjamuan lagi, dan kebajikannya itu dilimpahkan kepada leluhur keluarga.
Ternyata leluhur keluarga telah menerima pelimpahan jasa, merasa terbantu. Yang tadinya sangat menderita sekali, merasa terbantu dengan pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara. Semangat yang sama Bapak Ibu, secara pasti kita tidak tahu leluhur kita yang telah meninggal itu berada di alam bawah, alam menderita atau alam bahagia. Sekiranya terlahir di alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban kita leluhur yang masih hidup itu ingat kepada leluhur yang telah tiada. Ingatnya leluhur yang telah tiada itu dengan pada hari ini kita melakukan persembahyangan, dan kebajikan dari persembahyangan ini dilimpahkan untuk leluhur keluarga yang khususnya yang aku maupun fotonya dititipkan di sini. Semoga dengan pelimpahan jasa yang kita lakukan pada pagi hari ini dalam rangka mengakhiri dan mengawali tahun baru 2576 ini, arwah-arwah leluhur merasa terbantu, merasa lega dan puas karena telah menerima dharma bakti dari keluarga yang masih hidup, menyatakan bakti dan hormatnya kepada leluhur dan keluarga, sehingga benar-benar telah di alam bahagia. Dan telah lahir di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup. Semoga di dalam menapaki tahun baru ini penuh percaya diri, penuh keberkahan, penuh kesuksesan, keberhasilan, dan keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu. Untuk mengakhiri ini, marilah kita menghormat di meja leluhur dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Amitofo.